Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Malik Sayuti di channel YouTube saya Belajar Bareng Malik. Channel ini berisi tentang video-video yang dapat memudahkan rekan-rekan semua dalam menyelesaikan suatu pekerjaan kantor. Oleh karena itu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, agar channel ini dapat konsisten memberikan tips-tips yang bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mencocokkan data dengan menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, nanti bedanya apa kedua rumus tersebut, VLOOKUP untuk apa dan HLOOKUP untuk apa, dapat kita ketahui ketika kita belajar bareng nanti. Nah, baiklah, di sini saya akan share screen terlebih dahulu ya. Nah, baiklah, ini adalah Excel yang sudah saya persiapkan untuk belajar bareng kali ini. Nah, di sini saya sudah merumuskan, maaf, ini saya hapus terlebih dahulu. Nah, ini sudah terdapat tabel yang harus dicocokkan datanya. Misalnya di sini untuk VLOOKUP, latihan VLOOKUP, belajar bareng VLOOKUP ini kita sudah punya tabel daftar gaji karyawan PT Asuransi Jiwa XYZ, di mana PT Asuransi ini untuk cabang Bandung memiliki 10 orang karyawan, mulai dari kepala cabang, staf, OB, satpam, dan juga kepala seksi. Saya terlupa. Nah, kolom yang harus dicocokkan ada kolom gaji dasar, tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, bantuan perumahan, dan juga iuran pensiun. Nah, kolom lain gaji kotor, pajak, gaji bersih itu nanti kita menggunakan rumus perhitungan biasa, tidak menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, ini adalah kolom yang ingin kita cocokkan datanya. Nah, di sini ketentuan latihannya, tabel kolom 4, 5, 6, 7, dan 8 diisi dengan menggunakan formula VLOOKUP mengacu pada daftar tabel gaji yang telah disediakan. Nah, daftar tabel gaji yang sudah disediakan ini jadi sudah terdapat gaji dasar, tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi, tunjangan perumahan dan bantuan perumahan berdasarkan jabatan. Jabatan kepala cabang berapa, kepala seksi berapa, staf berapa, OB berapa, dan satpam. Nah, tabel referensi juga potongan untuk iuran pensiun mandiri berdasarkan jabatan juga. Nah, di sini memang yang yang akan kita gunakan untuk belajar bareng kali ini hanya terdapat 10 jabatan. Nah, ini sebenarnya kalau misal nih, mengapa VLOOKUP ini penting adalah pertama untuk menghemat waktu. Terus juga kedua, agar meminimalisir terjadinya kekeliruan, karena mungkin kita sebagai misalnya dalam menjalankan pekerjaan itu misalnya lelah atau mungkin terdistraksi dengan rekan kerja lainnya. Nah, misalkan kita harus mengisi dalam satu kolom itu misalnya 100 orang karyawan dengan banyak jabatan, misalnya mulai dari kepala divisi, kepala bagian, kepala cabang, kepala seksi, staf, OB, satpam, dengan jumlah orangnya juga ratusan. Nah, itu jadi misalnya kalau kita ketik secara manual berdasarkan referensi yang ada, misalnya kepala cabang gaji dasarnya 5 juta. Wah, kita cari nanti secara manual kepala cabang, kita klik 5 juta, kita ketik 5 juta, terus cari kepala seksi siapa aja, kita ketik 3 juta. Nah, oke, kalau misalnya masih dalam satu kolom dengan ratusan baris tersebut, bagaimana dengan kolom-kolom yang lainnya? Kelelahan tentu saja. Misalnya saking lelahnya, harusnya kepala cabang gajinya 5 juta, tiba-tiba bertambah nolnya 1 jadi 50 juta. Wah, akhirnya kan perusahaan rugi. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan rumus VLOOKUP, selain dia cepat juga teliti. Jadi selagi rumusnya benar, nanti rujukannya juga akan merujuk pada nilai-nilai yang benar juga. Seperti itu ya. Kemudian di sheet kedua saya menyediakan tabel daftar pengeluaran rawat inap. Nah, di sini kita akan mencoba menghitung berapa
biaya rawat inap. Jadi kita akan menambahkan biaya dokter, biaya obat, biaya kamar, dan biaya alat kesehatan yang digunakan. Nah, tabel ini diisi dengan menggunakan rumus high lookup, di mana tabel referensinya menyajikan data secara horizontal. Nah, nanti akan terlihat bedanya seperti apa di akhir belajar bareng kita kali ini. Nah, baiklah ya, kita selesaikan dulu sheet 1, hitung gaji. Di sini kita akan mengisi kolom gaji dasar terlebih dahulu, di mana gaji dasarnya ini berdasarkan berdasarkan jabatannya. Jadi gaji dasar kepala cabang, nanti gaji dasar kepala seksi, gaji dasar staf, gaji dasar OB, dan gaji dasar satpam. Referensinya di mana? Ya di sini nih gaji dasar nih. Nah, karena misalnya kepala seksi banyak nih, ada 3 orang, nanti secara otomatis ketika kita tuliskan rumusnya, otomatis, kalau kepala cabang 3 orang, berarti 3 orangnya itu mendapatkan gaji senilai tabel referensi ini. Nah, baiklah ya, di sini kita tulis terlebih dahulu rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, lookup value adalah nilai yang ingin kita cocokkan kepala cabang, maksudnya adalah gaji dasar kepala cabang. Kemudian titik koma, kemudian tabel array adalah tabel yang menjadi referensi. Di sini tabel referensi kita adalah tabel gaji. Kita blok dari mulai jabatan sampai dengan akhir. Nah, di sini. Kemudian titik koma. Nah, kolom indeks 6. Jadi nomor kolomnya. Nah, nomor kolom yang ingin digunakan berarti kan kolom pertama itu jabatan, kolom kedua gaji dasar, berarti kita menggunakan kolom kedua karena yang ingin kita cocokkan adalah kolom gaji dasar pada tabel utamanya, yaitu kolom kedua. Kemudian kita menggunakan false. Nah, karena ini datanya sudah pasti, jadi kita menggunakan false. Jadi seandainya nih kalau false itu kita tidak ada data, maka dia akan dikosongkan. Nah, kalau kita menggunakan true itu datanya berdasarkan rentang nomor, dan kalau seandainya tidak ada datanya, maka dia akan mengambil data terdekat, rentang terdekat. Nah, ini kita menggunakan false. Nah, oke, kita enter. Nah, di sini sudah dapat kepala cabang gajinya 5 juta berdasarkan tabel referensi. Nah, di sini kita akan drag nih ke bawah. Jadi, biar ketika kita melakukan drag ke bawah, biar nanti sampah satpam itu berdasarkan rumus saja, rumusnya harus kita kunci agar dia tidak berubah. Yaitu caranya pertama, B31 itu adalah tabel mulainya, misal berdasarkan tabel arraynya B31 sampai dengan G35, berarti harus kita kunci dengan menekan tombol F4 menggunakan F4 sebentar. Oh ya, karena di laptop saya FN F4 seperti itu ya. Kita tekan FN F4 lagi. Nah, jadi keluar ada tanda dolarnya. Jadi rumusnya sudah kita kunci. Kemudian kita drag dengan mengklik tanda kotak kecil di sudut kanan bawah, drag sampai ke bawah. Nah, ini secara otomatis. Jadi kepala seksinya gajinya 3 juta, stafnya gajinya 2.500.000 rupiah, sampai staf, sampai si Abdul, OB-nya 1.500.000 dan satpamnya atas nama Yuri 1.800.000. Nah, seperti itu. Jadi ini karena rumusnya tidak berubah, dan coba nih kita cek nih
Ada nggak sih salah misalnya? Gaji kepala cabang, gaji dasarnya 5 juta. Udah benar. Kepala seksi gaji dasar 3 juta. Coba kita cek, kepala seksi ada 3 orang. Oh ya, udah benar. Stopnya di sini 2.500.000 rupiah. Bener nggak nih di tabel rujukan? Oh, stopnya memang 2.500.000 rupiah. OB dan Satpam 1.500.000 dan masing-masing 1.500 dan 1.800.000. Oh, sudah benar. Nah, bagaimana tujuan komunikasi? Sama, VLOOKUP lagi, VLOOKUP, buka kurung, berarti berdasarkan jabatan, kemudian ini titik koma, kita tabel referensinya mulai dari sini sampai akhir, kemudian titik koma lagi, kolom berapa? Oh, tunjangan komunikasi ada di kolom 1, 2, 3. Kolom ketiga, kolom 3, terus first lagi. Oke, kita kunci lagi di sini. Kita kunci dengan menggunakan F4, Fn F4. Terus di sini juga Fn F4. Oke. Oh, tunjangan komunikasi kepala cabang 700.000 nih. Sahabat, kita drag ke bawah. Berarti sudah terisi masing-masing. Untuk kepala seksi 400.000, staf 250.000. OB dan Satpam ternyata nggak ada. Benar nggak nih? Oke, OB dan Satpam. Oh, emang nggak ada ternyata. Jadi nanti juga tunjangan transportasi tetap nggak ada. Terus tunjangan perumahan ada, bantuan perumahan juga ada. Oke, kita mulai lagi. Sama, kita ulang seperti itu terus. Nah, VLOOKUP. Oh ya, maaf. VLOOKUP. Nanti log value, tabel array. Transport kolom 1, 2, 3, 4. Tunjangan transport ada di kolom 4. Plus. Oke, kita kunci dengan Fn F4 dan Fn F4. Oke, sip. 600.000. Oke, itu juga. Kita lengkapin terlebih dahulu ya isian di masing-masingnya, bantuan perumahan dan lain sebagainya. Untuk tunjangan perumahan itu kolom 5. Oke, kita kunci dulu. Bantuan perumahan juga. Nah, di sini banyak ya kolom yang harus kita isi. Bantuan perumahan ada di kolom nomor 6. Kita kunci terlebih dahulu. Oke, nah sudah semua nih. Kita sudah mengisi kolom gaji dasar, tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, bantuan perumahan berdasarkan tabel referensi yang ada tabel gaji. Seperti itu ya. Nah, di sini setelah mengisi kolom 11, ketentuannya juga kolom 11 diisi dengan menggunakan VLOOKUP mengacu pada tabel potongan yang sudah disediakan. Kolom 11 mana nih? Oh, iuran pensiun ternyata. Kita isi juga VLOOKUP berdasarkan jabatan. Nah, tabel referensinya berubah nih, mengacu pada tabel potongan. Oh, ini tabel potongan.
Oke, pada kolom 2 karena iuran pensiun mandirinya ada di kolom 2. False. Nah, kita kunci juga FN F4 dan FN F4. Nah, oke, 77.500. Nah, ini kemarin kalau nggak salah berdasarkan UU itu 2% apa berapa gitu. Ada kontribusi dari selain dibayar oleh perusahaan, terus kontribusi dari pegawai sendiri 2% kalau nggak salah. Nah, kemudian kita lihat juga nih, kolom 9 gaji kotor adalah penambahan dari gaji dasar, tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, dan bantuan perumahan. Nah, gaji kotor berarti dengan rumus yang biasa saja, sum buka kurung ke sini, kita tarik sampai sini. Oke. Oh, ternyata gaji kotor kepala cabang tuh 7.750.000 di asuransi jiwa XYZ. Kita tarik sampai ke bawah. Wah, kecil nih, OB cuma 1.780.000 yang paling kecil. Nah, ini kemudian kita lihat lagi. Kolom 10 pajak adalah 5% dari gaji kotor. Oke, kita kalikan saja ya. Berarti sama dengan 0,05 dikali sini. Oke, ternyata 387.500. Oke, sudah, ini rumusnya jalan. Oke. Nah, gaji bersih, kita lihat dulu gaji bersih. Gaji bersih adalah gaji kotor dikurang pajak dan iuran pensiun. Nah, ini gaji bersih adalah gaji kotor dikurang. Dah, kita rumus yang sederhana seperti ini. Nah, oke, berarti dari 7.750.000 dikurang 387.500 dikurang 77.500, gaji bersih kepala cabang itu 7.285.000 rupiah. Kita drag lagi. Nah, di sini mudah kan? Jadi memang sih ada beberapa kolom yang harus kita gunakan rumus, misalnya penambahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Tapi untuk mengisi nih data untuk kolom gaji dasar, tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi, ini bisa kita cocokkan dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi kita mengambil dari tabel referensi kita agar dia langsung tertulis di sana. Jadi ketika kita mengetikkan rumus, terus di drag, rumus di drag, jadi tidak ada yang keliru nih. Apa kalau seandainya semua ini kita isi secara manual, wah pusing nih. Kalau bahasa Sundanya itu liar. Jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau ini masih bulat semua nih, puluhan ribu, paling juga ada 500 rupiahnya. Coba kalau misalnya ada yang 517 rupiah, wah itu udah susah tuh. Atau mungkin kelebihan 10 saja, wah udah susah juga. Nanti protes nih, kepala cabang tiba-tiba digaji 72.850.000 karena nolnya lebih 1. Wah, nanti kepala cabangnya protes nih. Kok gaji saya kebanyakan? Kenapa nggak bulan-bulan kemarin juga nih? Nah, kayak gitu. Rugi dong perusahaan. Nah, ini ya, jadi VLOOKUP adalah merujuk pada data vertikal. Nah, ini nih saya jelaskan. Datanya vertikal. Jadi kita akan melihat kolom mana yang menjadi data referensi. Jadi tabel referensi, kemudian kita lihat kolom mana yang nanti diambil, seperti itu. Nah, jadi kolom ini VLOOKUP. Jadi VLOOKUP, HLOOKUP, V itu adalah vertikal dan H kalau bahasa H itu horizontal, seperti itu ya. Nah, ini kita belajar bagaimana dengan HLOOKUP nih. Nah, di sini. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, daftar pengeluaran rawat inap rumah sakit. Nah, ini si pasiennya ada namanya Sayuti, Intan, sampai Handaru nih. Kelasnya beda-beda, ada yang dirawat di VVIP seperti Handaru, ada yang dirawat di VIP, ada kelas sampai yang paling kecil itu di kelas 3. Tentu saja akan beda nih. Tentu
saja akan beda apa namanya tuh biayanya seperti apa. Kita lihat dulu, kita cek dulu nih biayanya. Oh ya, ketentuannya. Tabel 5678 diisi dengan menggunakan formula VLOOKUP merujuk pada tabel biaya. Nah, tabel biayanya seperti apa? Oh, di sini jenis layanannya, layanan dokter, obat, kamar, dan alat kesehatan. Berdasarkan kelas, ini VVIP berapa, dokternya sendiri VVIP itu 150.000. Terus untuk VIP 135.000. Untuk kelas 1 120.000, kelas 2 80.000, dan kelas 3 50.000. Nah, untuk ini juga beda-beda ya, berarti biaya layanan ini berbeda di tiap-tiap kelasnya. Kayak gitu. Jadi kalau seandainya kita ngisi secara manual seperti tadi, pertama wasting time, ini masih enak nih, masih nama pasiennya masih sedikit, jumlah pasiennya masih sedikit, tapi juga dengan kelas yang beraneka ragam. Coba kalau misalnya kita menghitung berapa biaya untuk perawatan rumah sakit umum XYZ dalam 1 bulan. Wah, 1 bulan banyak nih pasien yang dirawat. Belum lagi kelasnya berbeda. Wah, kita bakal pusing nih ngentri datanya, mencocokkan datanya. Nah, dengan VLOOKUP ini diharapkan dapat memudahkan rekan-rekan semua dalam mengisi data yang diperlukan. Jadi dengan mencocokkan pada tabel referensinya. Kita ambil rumus VLOOKUP. Nah, bedanya di V dan H doang. VLOOKUP, buka kurung, tabel referensi. Oh, berarti kita ingin misalnya mencocokkan dengan kelasnya. Oh, ternyata VIP. Jadi lookup value-nya adalah VIP. Nah, seperti itu ya. Kemudian kelasnya, maksudnya kelas di mana dia dirawat. Tabel arraynya adalah nih, tabel vertikal. Nah, di sini kita ambil. Mengapa untuk kolom layanan tidak saya masukkan? Karena nanti di sini, nah ketika titik koma, kita akan merujuk pada horizontal. Jadi baris keberapa? Oh, berarti kalau kita ingin memanggil biaya dokter, layanan dokter, berarti baris kedua. Jadi baris kedua, terus false lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini kita kunci lagi dengan FN F4 dan FN F4. Oke. Wah, ternyata VIP emang harga layanan dokternya, tarif layanan dokternya 135.000. Karena ini rumahnya sudah kita kunci, kita drag dengan mengklik kotak kecil di kanan bawah. Oke. Ternyata udah merujuk nih. Jadi datanya adalah data horizontal. Jadi VIP, terus dokter nih, VIP, VVIP, VIP, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Berbeda dengan yang sebelumnya, datanya diambil secara vertikal. Jadi kolom berapa nih yang diambil. Nah, kalau ini baris berapa yang nanti diambil, kayak gitu. Seperti itu. Nah, obat nih sama nih. VLOOKUP. Terus nilai yang ingin kita ambil adalah VIP, kelas berdasarkan kelasnya. Tabel array, jadi tabel yang menjadi referensi di sini. Oke. Nah, baris keberapa nih yang ingin diambil? Kalau obat itu baris ke 1, baris pertama itu terkait kelas, baris kedua terkait layanan dokter, baris ketiga adalah obat. Oh, berarti baris ketiga. Terus titik koma, false. Kita kunci dulu dengan di sini dari kolom dari apa nih, C227 itu kita kunci dulu sampai dengan G23 kita kunci dulu. Oke, obat kita drag lagi. Oke. Nah, di sini kalau VVIP dokternya tarif layanan dokternya 135.000 dengan obatnya 200.000. Bener nggak nih? Kalau VIP layanan dokternya tarifnya 135.000, obatnya 200.000. Oh, ternyata benar. Bagaimana misalnya kelas 2? Kalau di tabel utama yang udah dicocokkan,
tabel utama dokter 50.000, 80.000 untuk kelas 2 dan obat 100.000. Bener nggak di sini? Kelas 2 dokternya 80.000, obatnya 100.000. Oh, sudah benar. Nah, ini nih yang dihindar. Ternyata dengan menggunakan ini, rumus ini, kita sudah menghindari terjadinya kesalahan pengisian. Kalau misalnya mengisi secara manual. Dan itu, ini masih tabel utamanya masih sedikit. Bagaimana misalnya pasiennya udah ratusan atau bahkan ribuan. Wah, udah pusing tuh yang entry. Rekan-rekan semua pusing. Berarti kamar itu di baris ke 1, 2, 3, 4, baris keempat. Ini baris keempat karena yang jenis kamarnya dimasukkannya false. Oke, kita kunci dulu Fn F4. Biasanya ini untuk mengunci itu F4 aja bisa, tapi ini harus Fn F4. Jadi kalau misalnya klik F4 itu justru nggak bisa, jadi Fn F4 terlebih. Oh, ternyata VIP itu 430.000. Kok gede ya? Cek dulu. Kamar VIP 4. Oh iya. VIP 430.000. Oh, ini ada kesalahan 430.000. Kamar ya. 240.000. 208. Oh, ini kita ganti dulu aja. Nah, dia 280, coba kita 28. Nah, seperti itu ya, 28. Kita lihat kalau kelas satunya nanti berubah enggak tarif kamarnya. Tarif, oh ya, berubah, sudah berubah ya. Tarif kelas 1 itu 280.000. Tadi 30.000 kayak nggak logis gitu tabel referensinya. Kemudian juga untuk VVIP 500.000 udah benar. VIP 430, kelas 1 280, terus kelas 2 240 dan kelas 3 200.000. Alat kesehatan kita menggunakan high lookup juga. Terus kita ambil nilai yang ingin dilihat itu adalah kelasnya berdasarkan kelas. Terus kita ambil datanya 1, 2, 3, 4, 5. Alkes itu di baris kelima. False. Oke, kita kunci lagi Fn F4 dan Fn F4. Oke, ternyata alkes 400.000. Oke, kita cek aja ya. VVIP itu alkesnya 500.000. Oke, benar. Terus kalau kelas 1 320.000, kelas 1 320.000. Oke. Nah, di sini kan kita sudah mencocokkan nih untuk biaya per hari berdasarkan layanan dokter, obat, kamar, dan alkes. Nah, di sini untuk total biaya per hari, kolom nomor 9. Total kolom nomor 9. Total biaya per hari berarti penambahan semua biaya baik dokter, obat, kamar, alkes, dan lain sebagainya. Ini rumus biasa dengan sum. Rumus biasa. Oke, ternyata untuk VIP itu per harinya 1.165.000 karena biaya dokter, obat, kamar, dan alkes itu cukup mahal ya. Oke, kemudian untuk kolom nomor 10 adalah 10% dikali kolom nomor 9. Wah, pajaknya tinggi juga ternyata dirawat rumah sakit ya. Nah, di sini 10% sederhana aja. Nah, sebentar. Nah, kali 10% dikali. Nah, ini total biaya per hari. Oke, pajaknya ada 10%. Oke, wah, ada apa nih? Ternyata ada pajaknya juga. Pajaknya 10%. Kita drag. Wah, mahal ternyata. Untuk VVIP 137.000. Nah, total dibayarkan
Nah, ini berarti untuk total dibayarkan, kolom 11 adalah jumlah hari, kolom 4 jumlah hari dikali dengan penambahan kolom 9 total biaya per hari dengan pajak 10%. Rumusnya seperti itu ya. Sama dengan jumlah hari dikali buka kurung total biaya per hari ditambah pajak 10%. Oke. Ternyata 5 juta. Nah, ini. Nah, oke, kita dapat. Jadi ketika kita udah dapat, kita drag ke bawah. Nah, berdasarkan rumus yang ada, untuk Sayuti dia lama dirawatnya 4 hari di kelas VIP. Nah, ternyata dia total yang harus dia bayarkan adalah Rp5.126.000. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk sampai dengan si Handaru nih yang paling mahal. Dia untuk VIP kan 4 hari, sama-sama 4 hari kita bandingkan nih. Si Handaru ini sama dirawat dengan si Sayuti 4 hari, dia keluar biaya Rp6.028.000 karena memang untuk tarif dokternya lebih mahal, tarif obatnya lebih mahal, tarif kamarnya lebih mahal, dan alat kesehatannya juga lebih mahal. Nah, kayak gitu ya. Jadi mudah bukan? Nah, jadi mudah karena tinggal mencocokkan data aja berdasarkan tabel referensinya. Seperti itu. Nah, perbedaannya sekali lagi saya jelaskan untuk perbedaannya. Untuk hitung gaji kita menggunakan rumus VLOOKUP karena yang menjadi tabel referensinya nanti adalah berdasarkan kolom. Gaji dasarnya di kolom gaji dasar, tunjangan komunikasi di kolom tunjangan komunikasi, dan tunjangan transportasi di kolom tunjangan transportasi. Kita memanggil data pada tabel referensi data vertikal, jadi kolomnya. Nah, untuk hitung biaya rawat ini horizontal, jadi baris, berdasarkan baris. Jadi horizontalnya misalnya dokter, baris keberapa, tarif obat, baris keberapa, tarif kamar, baris keberapa, dan tarif alkes baris keberapa. Jadi datanya horizontal. Hanya itu sih sebenarnya bedanya. Kayak gitu sih. Jadi merujuk pada tabel vertikal dan merujuk pada tabel horizontal. Nah, itu aja bedanya. Nah, baiklah ya, demikian tips dari belajar bareng kita pada hari ini. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga bisa rekan-rekan terapkan ketika rekan-rekan mengerjakan pekerjaan, baik itu bagi rekan-rekan yang sudah karyawan misalnya, menjalankan pekerjaan rekan-rekan sebagai karyawan, atau rekan-rekan sebagai seorang mahasiswa. Nah, mahasiswa nih bisa misalnya untuk merekap nilai nilai akhir rekan-rekan. Misalnya kalau A itu merujuk misalnya tabel referensi, A itu merujuk pada nilai berapa, B merujuk pada nilai berapa, C merujuk pada nilai berapa. Nah, itu jadi untuk merekap nilai, jadi mencocokkan berdasarkan tabel referensinya adalah jumlah nilai. Nah, seperti itu ya. Demikian belajar bareng kita pada hari ini. Saya berharap bermanfaat bagi rekan-rekan semua dan dapat rekan-rekan terapkan dalam pekerjaan sehari-hari rekan-rekan semua. Demikian belajar bareng kita pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.